Shalom anak-anak, selamat pagi atau selamat siang untuk kita semua. Ibu harapkan setiap dari kita pada saat ini dalam keadaan sehat ya anak-anak dimanapun kalian berada. Kembali lagi kita ke pembelajaran Bahasa Indonesia hari ini di pertemuan ketujuh. Ibu harapkan kalian masih tetap semangat dan masih terus semangat ya di pembelajaran Bahasa Indonesia hari ini. Baik anak-anak. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu siswa mampu menyebutkan pengertian pada teks iklan, slogan, dan poster. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan pengertian pada teks iklan, slogan, dan poster menggunakan bahasa sendiri. Yang ketiga, siswa mampu menentukan unsur-unsur pada teks iklan, slogan, dan juga poster. Dan yang keempat yaitu siswa mampu menentukan perbedaan pada teks iklan, slogan, dan poster. Dan yang kelima yaitu siswa mampu menyimpulkan isi yang terdapat di dalam teks iklan, slogan, dan poster. Nah, mungkin jika kalian lihat tujuan pembelajarannya cukup banyak ya anak-anak, tapi tenang saja, kita pasti bisa melewatinya bersama-sama, karena kita akan belajar bersama-sama juga. Seperti biasa ya anak-anak, tentunya Ibu akan memotivasi kalian dulu di pagi hari ini sebelum kita belajar. Kalian harus tetap semangat meskipun kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini dan pada saat ini secara online. Tetap semangat ya anak-anak. Baik anak-anak, sekarang kita mulai masuk ke dalam materi. Yang pertama yaitu, pernahkah setiap dari kalian melihat teks iklan, slogan, dan juga poster? Ayo, coba kalian jawab di kolom komentar ya, kolom komentar ini. Ibu tunggu jawaban kalian selama 2 menit. Baik anak-anak, terima kasih ya untuk setiap jawaban dari kalian. Tentunya setiap dari kita pernah melihat poster. Nah, untuk ibu sendiri, biasanya ibu sering melihat poster seperti di jalanan-jalanan atau mungkin di televisi atau mungkin ketika kalian sedang streaming video ya di YouTube, itu biasanya kan akan menemukan iklan-iklan seperti memperkenalkan suatu produk dan juga mengajak orang lain untuk membeli, menyukai, atau mungkin mengikuti apa yang diminta oleh setiap si pemilik iklan tersebut untuk melakukan apa yang dia inginkan kepada si penonton. Nah, contohnya jika ada iklan, contohnya iklan musik, tadi dia ingin supaya si penonton itu ikut juga tuh mendengarkan musik tersebut melalui aplikasi yang dia tunjukkan. Nah, seperti itu.
iklan teks itu ya untuk iklan. Kalau misalnya untuk poster atau mungkin untuk teks slogan, biasanya slogan tuh kita temukan di dalam ruang-ruang kelas kita anak-anak, seperti rajin pangkal kaya, atau mungkin membaca buku adalah jendela dunia. Nah, seperti itu. Nah, untuk teks poster biasanya kita temukan itu di tempat-tempat umum seperti di tembok-tembok ada tulisannya. Mungkin salah satu contoh poster yang anak-anak yang saat ini sering kita temukan yaitu poster untuk menjaga kesehatan supaya tidak terjangkit penyakit COVID. Nah, itu juga sangat banyak ya anak-anak untuk saat ini kalian lihat. Sekarang kita masuk ke dalam pengertian ya anak-anak, dari pengertian teks iklan, slogan, dan juga poster. Kita masuk ke dalam pengertian iklan. Iklan merupakan pemberitahuan yang bertujuan untuk mendorong atau membujuk khalayak untuk menggunakan atau memakai produk yang ditawarkan dalam iklan. Nah, anak-anak, kata kunci dari pengertian iklan yaitu, kalian bisa perhatikan ya, yang sudah Ibu merah-merahkan, mendorong atau membujuk, menggunakan atau memakai produk yang ditawarkan dalam iklan. Jadi iklan bertujuan untuk mendorong setiap pembacanya atau mungkin setiap penontonnya atau setiap orang yang sedang melihat iklan tersebut untuk menggunakan, memakai, atau menawarkan iklan tersebut atau produk tersebut. Bisa kalian perhatikan ya anak-anak, di slide Ibu sudah ada salah satu contoh iklan, yaitu iklan Yakult. Isinya seperti ini, cintai ususmu, minum Yakult setiap hari. Nah, dalam iklan tersebut ingin supaya setiap orang-orang yang mencintai ususnya atau menyayangi ususnya dapat minum Yakult setiap hari. Mengapa? Karena dengan meminum Yakult, maka mereka sudah menyayangi dan juga mencintai ususnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian slogan. Slogan adalah moto atau frasa yang dipakai pada konteks politik, komersial, agama, dan lainnya sebagai ekspresi sebuah ide atau tujuan yang mudah diingat. Nah, kata kunci dari pengertian slogan yaitu moto atau frasa sebagai ekspresi sebuah ide atau tujuan yang mudah diingat. Jadi slogan itu biasanya sebuah kata moto atau frasa yang membuat seseorang mudah mengingat hal tersebut. Jadi salah satu contohnya yaitu rajin pangkal kaya. Nah, itu satu frasa, jadi orang mudah mengingat kata tersebut. Nah, Ibu juga sudah berikan salah satu contoh slogan ya anak-anak di PowerPoint, yaitu buku adalah jendela dunia. Di sini ditunjukkan bahwa slogan tersebut ingin setiap pembacanya agar membaca buku. Mengapa? Karena dengan membaca buku, mereka bisa melihat dunia, yaitu jendela dunia. Seperti yang anak-anak ketahui bahwa jendela bisa menuntun kita yang melihat hal tersebut agar bisa melihat ke arah luar. Nah, dengan melalui buku, kita bisa melihat keluar dari dunia yang pernah kita lihat anak-anak. Sehingga si pembuat slogan tersebut ingin setiap pembacanya mau sering-sering atau rajin membaca buku. Selanjutnya kita masuk ke dalam poster. Poster adalah karya seni atau desain grafis yang memuat komposisi gambar dan huruf atau kombinasi antar keduanya di atas kertas berukuran besar atau kecil. Nah, anak-anak, untuk kata kunci dari poster yaitu gambar dan huruf atau kombinasi antar keduanya. Jadi di dalam poster pastinya kita akan menemukan gambar dan juga kata-kata. Gambarnya pastinya akan membuat orang-orang memahami kata-katanya lebih mendalam lagi. Bisa kalian lihat ya di slide Ibu itu sudah ada contohnya. Di situ bisa kalian lihat juga kalau misalnya di setiap poster tentunya ada gambar dan juga ada tulisan yang mendukung gambar tersebut. Salah satunya yaitu terapkan 5R. Nah, di situ ditunjukkan 5 jari, ringkas, rapi, resik, rawat, dan juga rajin. Selanjutnya yaitu poster mengenai COVID. Di sana digambarkan bagaimana kita bisa terhindar dari penyakit COVID, yaitu dengan mencuci tangan. Ada gambar orang mencuci tangan, lalu juga ada orang yang menjaga jarak, lalu juga ada orang yang minum susu ya anak-anak, makan bergizi, lalu ada juga orang tua dan juga anak yang sedang bermain, lalu ada juga mobil rumah sakit yang menandakan untuk menunda datang ke vaskes, seperti itu. Nah, dari kedua poster ini sudah menunjukkan bahwa dalam poster akan terdapat gambar dan juga tulisan-tulisannya. Gambar dan tulisan tersebut saling mendukung agar orang lain semakin memahami isi dari poster tersebut.
Nah, anak-anak, dari ketiga hal tersebut, yaitu iklan, slogan, dan juga poster, mereka memiliki satu kesamaan, yaitu sama-sama menggunakan atau memakai teks persuasif untuk mengajak atau mendorong setiap khalayak umum untuk mau membaca atau juga mengikuti setiap instruksi, keinginan, atau kemauan dari si pembuatnya. Nah, tujuannya yaitu untuk membujuk khalayak umum untuk mau berbuat sesuatu, membeli sesuatu, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu persamaannya. Untuk perbedaannya, kita akan melihat dalam unsur-unsurnya tersebut. Materi yang kedua yaitu kita masuk ke dalam bagian unsur-unsur. Unsur-unsur teks iklan, slogan, dan juga poster. Pertama yaitu unsur-unsur iklan. Unsur iklan yang pertama yaitu menarik perhatian. Mengapa? Karena iklan dibuat untuk tujuan promosi, di mana ketika si pembuat iklan tersebut menampilkan iklan yang ingin ia tujukan kepada khalayak umum, maka khalayak umum dapat tertarik atau mungkin dapat mengingat iklan tersebut di dalam ingatannya. Yang kedua yaitu adanya ketertarikan. Ketika si pembuat iklan sudah menarik perhatian dari khalayak umum, dia ingin supaya khalayak umum tertarik kepada produknya, sehingga khalayak umum dapat mencari tahu atau membeli produk tersebut. Yang ketiga yaitu ada keinginan, di mana ketika si pembuat iklan menampilkan iklan tersebut merupakan salah satu solusi dari suatu masalah yang dialami oleh dari pembacanya. Contohnya tadi, cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Nah, si pembuat iklan tersebut ingin supaya setiap masyarakat yang mungkin mempunyai masalah mengenai usus atau ingin supaya ususnya tetap sehat dapat tertarik atau dapat membeli produknya, yaitu Yakult tersebut. Yang keempat yaitu adanya kepercayaan, di mana tampilan atau mungkin dukungan gambar dan juga kata-kata dari iklan tersebut mendukung kepercayaan masyarakat kepada produk tersebut, sehingga ketika masyarakat melihat iklan tersebut dia percaya atau mungkin dia mempercayai bahwa produk tersebutlah yang salah satu menjadi pemecah masalah dari masalah yang dia alami. Nah, selanjutnya yaitu adanya tindakan. Nah, ketika tadi masyarakat sudah melihat dan tertarik, dia bisa membeli atau mungkin bisa tertarik untuk mencoba produk tersebut. Jadi harus ada tindakan. Nah, itulah tujuan atau unsur-unsur dari iklan. Baik anak-anak, bisa kalian perhatikan ya di PowerPoint Ibu bahwa Ibu sudah masukkan dua unsur-unsur di dalam slogan. Yang pertama yaitu bentuk frasa atau kalimat. Bentuk frasa atau kalimat dalam slogan sebisa mungkin hanya satu buah kalimat atau hanya satu buah frasa. Mengapa? Hal ini berkaitan dengan unsur yang kedua yaitu agar menarik dan juga mudah diingat oleh setiap khalayak umum yang membaca. Jadi ketika orang sekali membaca slogan tersebut, orang bisa langsung mengingat tujuan dan juga arahan dan alasan dari si membuat slogan tersebut. Contohnya tadi yang kalian baca ya, buku adalah jendela dunia. Orang sekali membaca langsung memahami bahwa melalui buku dia bisa mengetahui hal-hal yang lain selain yang pernah ia lihat dari dunianya. Untuk itu mengapa ia harus membaca buku? Karena melalui buku dia bisa menambah pengetahuannya. Nah, itu untuk unsur-unsur slogan. Selanjutnya kita masuk dalam unsur-unsur poster ya anak-anak, ada 6. Yang pertama yaitu menggambarkan produk atau jasa. Salah satu contohnya itu jasanya tadi yang kita baca ya, yang tadi Ibu tunjukkan gambarnya, itu jasanya untuk pencegahan COVID. Nah, di situ digambarkan bagaimana proses dan cara mencegah dari COVID tersebut. Yang kedua yaitu menampilkan nama produknya apa atau mungkin jasanya apa yang ingin ditunjukkan ada dalam poster tersebut harus dilampirkan. Yang ketiga yaitu harus menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Mengapa? Karena yang baca poster tersebut kan tidak hanya orang-orang yang memahami bahasa-bahasa yang tinggi, sehingga bahasa yang digunakan pun harus disesuaikan karena poster tersebut ini ditujukan untuk pada siapa, makanya bahasanya pun harus disesuaikan. Yang keempat yaitu terdapat media sosial atau kontak yang jelas yang bisa dihubungi dari si pembuat poster tersebut. Makanya bisa kalian perhatikan ya, di setiap poster pasti ada nama kontak atau mungkin pembuatnya. Nah, yang kelima yaitu menggunakan gambar atau foto yang menarik tentu saja. Mengapa? Supaya orang-orang ketika melihat poster tersebut dia bisa langsung paham atau mengerti tujuannya. Yang keenam yaitu memberikan saran yang jelas untuk siapa. Contohnya jika saran tersebut untuk khalayak umum, maka sarannya harus seperti apa. Jika sarannya
caranya untuk para pelajar, sarannya juga harus disesuaikan dengan keadaan dan kondisi para pelajar. Nah, itu untuk unsur-unsur dari poster. Baik anak-anak, jika dilihat secara ringkas ya, itu ibu juga sudah beri warna berbeda. Iklan lebih memadukan unsur gambar dengan kata-kata, gerak, dan suara, serta slogan lebih mengutamakan unsur kata-kata, dan juga poster lebih mengutamakan kekuatan gambar, kata-kata, dan selalu dipajang di tempat-tempat yang umum. Nah, ini untuk secara ringkasnya, jika mungkin kalian masih sulit memahami yang tadi telah ibu jelaskan. Baik anak-anak, pertemuan secara asinkronus kita sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam live session. Setelah ini kalian segera bergabung ya di link Google Meet kita. Lalu jika kalian memiliki pertanyaan, kalian bisa bertanya di sesi live session tersebut. Ibu harapkan kalian bisa memanfaatkan waktu live session nanti untuk bertanya dan juga memastikan bahwa kalian sudah memahami materi yang telah ibu jelaskan. Baik anak-anak, pembelajaran bahasa Indonesia sudah selesai ya dengan materi-materinya hari ini. Jangan lupa setelah ini kalian bergabung di live session. Mungkin jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di live session tersebut supaya kalian semakin memahami materi pembelajaran pada hari ini. Baik anak-anak, sampai jumpa, sampai bertemu lagi. Bye-bye.